Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NIM 186. Di sini saya sebagai moderator kelompok 6 yang membahas tentang budaya organisasi dan MSDI strategi. Sebelumnya ada teman-teman saya juga, yaitu yang pertama Nafidatul Mukarromah, yang kedua Siti Halimah, dan yang ketiga saya sendiri, yang keempat Fika Anjana Hajar, dan yang kelima yaitu Khalifatul Mutmainnah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafidatul Mukarromah. Sekarang saya menjelaskan tentang konsep budaya organisasi. Budaya organisasi adalah persepsi bersama yang dianut oleh anggota organisasi sebagai suatu sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota organisasi, yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi, sehingga sistem nilai atau sistem makna tersebut mampu membedakan organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Konsep budaya organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu budaya organisasi menurut Ideational School. Menurut pengertian Andrew Pettigrew, budaya organisasi adalah sistem makna yang diterima secara terbuka dan kolektif yang berlaku untuk waktu tertentu bagi sekelompok orang tertentu. Budaya organisasi harus bisa diterima menjadi pedoman ketentuan atau referensi bagi semua orang atau paling tidak sebagian orang yang terlibat dalam sebuah organisasi, sehingga sistem makna ini bisa dijadikan panduan bagi seluruh karyawan dalam bekerja. Yang kedua yaitu budaya organisasi menurut Adaptational School. Budaya perusahaan adalah keyakinan dan nilai bersama yang memberikan makna bagi anggota sebuah institusi dan menjadikan keyakinan dan nilai tersebut sebagai pedoman perilaku di dalam organisasi. Dari definisi di atas, kita dapat melihat bahwa Adaptational School lebih menekankan pada pentingnya memahami budaya dari aspek perilaku manusia. Yang ketiga yaitu definisi budaya organisasi menurut Realist School. Pertama, asumsi dasar. Edgar Schein menegaskan bahwa asumsi dasar yang di-share oleh sekelompok orang. Budaya yang sesungguhnya menjadi sumber inspirasi, panutan, dan alasan pembenar untuk berpersepsi, mengemukakan pikiran, dan melakukan tindakan. Yang kedua yaitu proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu perilaku sehari-hari. Ketika asumsi dasar telah menjadi panduan hidup anggota organisasi, secara perlahan-lahan anggota organisasi sesungguhnya mulai membentuk nilai-nilai baru yang ditunjukkan pada perilaku sehari-hari. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai konsep budaya organisasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Halimah, NIM 121. Di sini saya sebagai pemateri kedua, yaitu fungsi dan pengembangan budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi merupakan peranan yang sangat penting, sehingga fungsi budaya organisasi juga dapat disebut dengan tapal batas tingkah laku individu yang ada di dalamnya. Menurut Robbins, ada beberapa fungsi budaya organisasi, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, budaya dapat menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lain. Yang kedua adalah budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota setiap organisasinya. Yang ketiga adalah budaya mempermudah timbulnya komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan pribadi. Seperti pada paparan di atas, namun juga terdapat dan pengertian lain bahwa budaya organisasi juga mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan identitas organisasi kepada setiap anggotanya. Yang kedua adalah mempermudah komitmen yang kolektif. Yang ketiga adalah membentuk perilaku dengan manajer merasakan keberadaannya.
Dalam hubungan sosial, budaya berfungsi sebagai perangkat sosial yang membantu mempersatu suatu organisasi tersebut dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NIM 186. Di sini saya sebagai pemateri ketiga dan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan budaya organisasi dan FSDI. Yang pertama yaitu merupakan pengertian dari perubahan organisasi tersebut. Pengertian perubahan organisasi yang sekarang itu menuju masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Tujuannya yaitu untuk mencapai cara baru atau memperbaiki dalam menggunakan resource dan kapabilitas dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai dan meningkatkan hasil yang diinginkan untuk perusahaan organisasi. Perusahaan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya. Pengertian budaya organisasi menurut Robbins tahun 1998 menyatakan bahwa budaya organisasi sebagai nilai-nilai yang dominan yang disebarluaskan dalam organisasi yang dijadikan filosofi kerja karyawan yang menjadi panduan bagi kebijakan organisasi dalam mengelola karyawan dan konsumen. Mekanisme perubahan budaya organisasi adalah pada tahap pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan. Di tahap ini ada beberapa dampak. Yang pertama, dampak yang akan terjadi pada perubahan budaya organisasi yaitu adalah shock, merupakan rasa ketakutan dan denial atau penyangkalan, akan terjadi perselisihan. Dan yang ketiga, awareness yang terjadi adalah saat orang itu tidak tahu akan itu penting dan sudah merasa bahwa tindakan penghadapan perubahan adalah sia-sia. Hal terpenting yang harus diingat dalam melaksanakan perubahan budaya yaitu yang pertama dimensial struktural atau budaya yang akan diubah, dan yang kedua asal mulanya terbentuknya budaya dan perjalanan sepanjang waktu. Melakukan kegiatan untuk memperkuat budaya organisasi yaitu yang pertama memantapkan nilai-nilai dasar budaya organisasi, yang kedua melakukan pembinaan terhadap anggota organisasi, dan yang ketiga memberikan contoh atau teladan, selanjutnya membuat acara rutinitas dan memberikan penilaian dan penghargaan. Tanggap terhadap masalah eksternal internal dan koordinasi dan mengontrol mengukur kekuatan budaya organisasi tersebut. Jadi ketika ada perubahan dalam budaya organisasi tersebut, pasti akan ada karyawan yang shock dan menyangkal, dan mereka akan menganggap itu suatu halangan dari organisasi tersebut. Jadi seakan mereka itu takut ketika adanya perubahan. Maka dari itu, untuk menghilangkan rasa takut yang demikian, kita harus melakukan beberapa langkah kegiatan. Yang pertama itu merupakan nilai-nilai dasar budaya organisasi. Jadi kita itu harus tahu apa nilai-nilai dalam budaya organisasi tersebut. Dan yang kedua itu kita harus melakukan pembinaan terhadap anggota organisasi. Jadi kita itu harus bina dulu para anggota dan memberikan contoh atau teladan. Kita memberikan gambaran bahwasanya selanjutnya itu akan seperti ini dan seperti itu. Rutinitas agar apa? Agar mereka itu merasakan adanya solidasi yang kuat.
dan memberikan penilaian dan penghargaan. Akan jaga Islam internal dan koordinasi dan mengontrol kekuatan budaya. Ini saya kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fika Anjana Hajar. Saya sebagai pemateri keempat menjelaskan tentang dasar manajemen sumber daya insani strategi. Kata insan dan manusia sebenarnya memiliki arti yang sama. Penulis menggunakan kata sumber daya insani dan bukan sumber daya manusia. Hal ini untuk mengingatkan bahwa dalam Islam dikenal dengan adanya konsep insan kamil, manusia seutuhnya. Iqbal, seorang filosof muslim, sebagaimana dikutip oleh Jusmaniani, berpendapat bahwa insan kamil adalah mukmin yang dalam dirinya terdapat kekuatan wawasan, perbuatan, dan kebijaksanaan. Sifat-sifat luhur ini dalam wujudnya tertinggi tergambar dalam akhlak Nabi. Dalam Islam, manajemen sumber daya insani didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber bisnis, serta menjadikan spiritualitas menjadi unsur pokok. Manajemen sumber daya insani adalah suatu proses menangani berbagai masalah dalam ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi SDM adalah Departemen Sumber Daya Insani atau dalam bahasa Inggris disebut HRD atau Human Resource Department. Manajemen sumber daya insani adalah ilmu seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif, efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Prosedur manajemen sumber daya insani adalah berbagai kegiatan yang diperlukan untuk mengisi staf dan mempertahankan karyawan yang bekerja tinggi. Perencanaan sumber daya insani. Perencanaan sumber daya insani adalah proses yang dilakukan para manajer untuk menjamin bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis orang yang tepat, yang mampu menyelesaikan sejumlah tugas yang dibebankan secara efektif dan efisien. Yang pertama, penilaian sekarang antara lain. Analisis pekerjaan adalah penilaian yang mendefinisikan sebagai pekerjaan dan perilaku yang perlu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, deskripsi pekerjaan atau deskripsi jabatan. Pernyataan tertulis mengenai apa yang harus dikerjakan pemegang jabatan, sebagaimana cara mengerjakan dan mengapa pekerjaan itu dikerjakan. Yang terakhir, spesifikasi jabatan adalah pernyataan kualifikasi minimum yang harus dimiliki seseorang untuk menjalankan pekerjaan tertentu secara berhasil. Yang kedua, memengaruhi kebutuhan sumber daya insani di masa depan. Yang ketiga, perekrutan dan pengangguran. Yang keempat, keabsahan dan kendala. Dan yang kelima, jenis alat seleksi. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kelima. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Mutmainnah, akan mempresentasikan materi tentang strategi pengembangan organisasi dan perhubungan dalam Islam. A. Pengertian strategi. Strategi
adalah rencana jangka panjang, diikuti tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang umumnya adalah kemenangan. Asal kata strategi turunan dari kata dalam bahasa Yunani, strategos. 19 menurut Bob DeWitt dan Ron Meyer dalam bukunya Yusuf Udaya dan kawan-kawan, menyatakan bahwa strategi dibagi menjadi 3 dimensi: strategi, proses, content, and context. Keduanya mengatakan bahwa strategi harus dilihat dan dipahami berdasarkan 3 dimensi, yaitu proses, content, and context. 1. Strategi proses. Cara bagaimana strategi timbul, di mana letak strategi proses atau proses strategi. Proses strategi menyangkut bagaimana, siapa, dan bila mana strategi itu sendiri, bagaimana strategi tersebut, dan bagaimana seharusnya strategi itu dibuat, dianalisis, dibentuk, diformulasi, diimplementasi, diubah, dan dikontrol. Siapa yang tersangkut, kapankah kegiatan-kegiatan yang diperlukan dilaksanakan. Hasil atau produk proses strategi disebut strategi konten. Jika dinyatakan sebagai sebuah pertanyaan, strategi konten berhubungan dengan apa ya dari strategi, apa itu strategi, dan bagaimana isi yang seharusnya dan dari strategi tersebut bagi perusahaan serta unitnya masing-masing. 3. Strategi konteks. Sekumpulan keadaan, berbagai proses strategi, dan strategi konteks ditentukan sebagai strategi konteks. Bila dinyatakan sebuah pertanyaan, strategi konteks tersebut terkait dengan di mana strategi berada, di perusahaan mana, dan di lingkungan apa proses strategi dan strategi konteks itu berada. B. Proses pembuatan strategi. Menurut Thompson dan Strickland yang dikutip oleh Sampurno dalam buku Manajemen Strategik, menyatakan bahwa membuat strategi atau proses implementasi strategi mengandung 5 tugas manajerial yang saling berkaitan, yaitu 1. Mengartikulasikan visi dan misi. Visi pada dasarnya adalah keinginan akan menjadi apa organisasi di masa depan, sedangkan misi pada dasarnya adalah 1. Pernyataan tentang tujuan umum perusahaan dan organisasi. 2. Merumuskan tujuan. Tujuan pada dasarnya adalah konversi dari visi dan misi yang dielaborasikan menjadi target spesifik kinerja yang ingin dicapai oleh organisasi. 3. Menyusun strategi. Strategi untuk menentukan pilihan-pilihan yang tepat dan terbaik hasilnya bagi perusahaan. 4. Implementasi dan eksekusi strategi. Tugas materi manajerial dalam implementasi dan eksekusi strategi adalah mengupayakan bagaimana organisasi mempunyai kapabilitas untuk dapat melaksanakan strategi tersebut sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dalam tujuan yang telah ditentukan. 5. Evaluasi kinerja, mentoring pengembangan baru, dan inisiasi corrective adjustment. Salah satu tugas penting dari manajemen puncak adalah melakukan evaluasi kinerja dan kemajuan organisasi. Yang kedua, pengembangan organisasi.
Skripner dan Kinigi yang dikutip oleh Danang Sunyoto dan Burhanuddin mengatakan bahwa pengembangan organisasi adalah sekelompok teknik atau intervensi yang digunakan untuk menerapkan perubahan dalam organisasi. Pengembangan organisasi merupakan sebuah proses yang menerapkan pengetahuan, praktek-praktek ilmu perilaku atau behavioral science untuk membantu organisasi dalam meraih tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Faktor terbesar yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan organisasi adalah dampak dari perkembangan lingkungan atau faktor lingkungan, dan perkembangan di dalam organisasi sendiri atau faktor organisasi. A. Faktor lingkungan. Sondang Pesasiagian dalam bukunya Meita Istianda dan kawan-kawan menyatakan perkembangan lingkungan yang mempengaruhi terjadinya perubahan pada organisasi disebabkan oleh adanya hal-hal berikut ini. 1. Tantangan utama di masa depan. Terdapat konsensus di kalangan ilmuwan, khususnya yang mendalami teori dan praktik-praktik organisasi, dalam bahwa tantangan sentral yang akan dihadapi umat manusia adalah membuat organisasi menjadi lebih baik. Semakin banyaknya wanita memasuki dunia kerja dan semakin banyaknya wanita yang menduduki manajemen puncak yang diakibatkan implikasi dari itu adalah perlunya kemampuan untuk mengubah kebijaksanaan manajemen atau organisasi dalam hal penempatan, alih tugas, alih wilayah kerja, promosi jam kerja, sistem imbalan, dan sebagainya dengan memperhitungkan kepentingan wanita karir. 3. Peningkatan di bidang tingkat pendidikan para pekerja. Makin tingginya tingkat pendidikan formal tersebut antara lain berakibat pada peningkatan harapan dalam hal karir dan peroleh pekerja serta penghasilan. 4. Revolusi di bidang teknologi berlangsung demikian cepatlah sehingga berakibat pada perubahan persepsi manusia tentang ruang, jarak, dan waktu. 5. Perkembangan perekonomian. Dalam bidang perekonomian, dunia mengalami berbagai perkembangan yang pada gilirannya berakibat pada perubahan dalam cara mengelola organisasi tingkat mikro. 6. Berbagai kecenderungan sosial. Usahawan yang menghasilkan barang atau jasa tertentu biasanya mengamati perilaku pelanggannya. 7. Faktor geopolitik. Perubahan politik membuktikan betapa pentingnya manajemen peka terhadap perubahan yang terjadi dalam berbagai segi kehidupan manusia, bukan hanya pada lingkungan internalnya, akan tetapi juga pada lingkungan eksternalnya yang bersifat nasional, regional, dan internasional. 8. Persaingan. Setiap perusahaan dituntut agar mampu meningkatkan daya saingnya. 9. Pelestarian lingkungan. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat manusia, sumber daya alam harus diupayakan kelestariannya. B. Faktor organisasi. Margulies dan Ray dalam bukunya Meita Istianda DKK mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan keadaan dan kehidupan organisasi, yaitu terjadi hal-hal berikut. 1. Perubahan peranan dan tujuan organisasi. Peran dari organisasi dalam masyarakat menjadi berubah. Organisasi sudah tidak lagi hanya berusaha memaksimalkan keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial, seperti pelindungan terhadap
lingkungan hidup, perluasan lapangan kerja. 2. Membesarkan ukuran dan kompleksitas organisasi. Hampir semua organisasi publik ataupun non-publik pernah mengalami pertumbuhan sehingga menjadi besar dan rumit. Pertumbuhan ukuran ini menimbulkan makin kompleksnya tugas dan para peranan serta hubungan kerja dalam organisasi tersebut, semua menurut koordinasi yang lebih baik. 3. Tujuan organisasi menjadi lebih kompleks dan sukar. Tujuan organisasi yang dulunya dapat dirumuskan secara sederhana dan dalam banyak hal hanya mempunyai arti tunggal, sekarang ini harus dirumuskan dalam yang lebih sukar dan memungkinkan adanya pengertian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.